Sujud itu kebodohan, gagal faham makna sholat. Kami menjawab. Pertanyaan, salam Pak Kiai. Saya mau bertanya, bukankah Allah menciptakan manusia itu agar hidup senang dan bahagia di dunia dan di akhirat? Lalu mengapa orang-orang Islam yang bodoh dan gagal faham makna sholat itu sering melakukan sujud di dalam sholatnya? Bukankah sujud itu sebagai bukti bahwa manusia itu sangat hina dan sangat rendah? Dan itu tidak mungkin Allah menciptakan manusia agar hina dan rendah. Karena para malaikat dan iblis saja disuruh sujud pada Nabi Adam. Mengapa justru manusia yang sujud? Baik, ketahuilah wahai saudaraku, memang benar bahwa Allah menciptakan manusia agar hidup senang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan benar juga bahwa Allah telah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian para malaikat bersujud karena menjalankan perintah Allah, bukan karena menyembah Nabi Adam. Sedangkan iblis enggan, menolak dan membangkang pada perintah Allah. Karena iblis hanya memandang siapa Nabi Adam itu. Iblis lupa pada siapa yang telah memerintahkannya untuk sujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah makhluk yang enggan bersujud kepada Allah adalah makhluk yang paling sombong. Bahkan lebih sombong daripada iblis laknatullah alaih. Karena iblis sering bersujud kepada Allah. Hanya saja iblis sombong pada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan manusia yang tidak mau sholat yang ada sujud di dalamnya, maka jelas sekali ia lebih sombong daripada iblis laknatullah alaih. Padahal sujud itu bukan untuk merendahkan ataupun untuk menghinakan manusia. Karena seluruh potensi manusia, mulai dari raga, sukma, dan nyawa, butuh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Karena potensi tubuh tahu siapa yang menciptakannya. Hanya saja terkadang otak fikir manusia merasa enggan untuk sujud merendah diri kepada Sang Maha Pencipta. Karena manusia merasa dirinya lebih hebat dan lebih mulia, sehingga ia sombong terhadap penciptanya. Jika otak fikir manusia tahu dan paham hakikat sujud, maka manusia akan selalu bersujud. Karena sholat yang ada berdirinya, ada rukuknya, dan ada sujudnya merupakan kesenangan dan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah, sujud adalah merupakan kebutuhan manusia. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa sujud itu kebutuhan manusia yang ingin dekat kepada Allah. Jika manusia tidak mau sujud kepada Allah, maka manusia itu zalim, aniaya, karena tidak mau memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nafsun atau jiwa atau sukma butuh sujud. Roh atau nyawa butuh sujud. Begitu pula jasad atau raga juga butuh bersujud. Maka penuhilah kebutuhan semuanya. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-43, qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqi'in. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, berdirilah untuk beribadah oleh engkau li rabbiki, karena Tuhanmu.
Wasjudi dan sujudlah oleh engkau wahai Maryam. Warka'i dan rukuklah oleh engkau wahai Maryam ma'ar raqi'in beserta orang-orang yang rukuk. Sayyidah Maryam saja diperintahkan oleh Allah untuk selalu beribadah dengan cara berdiri, wasjudi dan sujud, warka'i dan rukuk, ma'ar raqi'in beserta orang-orang yang rukuk. Artinya bahwa Sayyidah Maryam, ibundanya Nabiullah Al-Masih Isa, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan cara berdiri, sujud dan juga rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Artinya diperintahkan untuk sholat berjamaah. Ini Sayyidah Maryam. Apalagi manusia yang lainnya, maka hendaklah sering-seringlah sholat agar bisa sujud mendekatkan diri kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam." Sungguh hampir saja sekiranya turun fikum di dalam tengah-tengah kalian Ibnu Maryam, oleh Isa Ibnu Maryam, hakaman adlan, sebagai seorang hakim yang adil. Fayaksir soliba, lalu Isa bin Maryam akan memecahkan as-soliba pada salib. Isa bin Maryam hampir saja turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Lalu Isa bin Maryam akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulal khinzira, dan akan membunuh pada babi-babi. Wa yadu'al jizyata, dan akan meletakkan al-jizyah pada jizyah. Isa bin Maryam tidak akan menerima jizyah. Hanya ada dua pilihan, masuk Islam atau mati. Karena Islam adalah agamanya seluruh para nabi dan rasul. Wa yafidul malu, dan akan melimpah ruah al-malu oleh harta benda, hatta la yakbaluhu ahadun, sehingga tidak akan menerimahu kepadanya harta ahadun oleh seorang pun. Karena harta saat itu melimpah ruah sehingga orang enggan untuk menerima harta tersebut. Hatta takuna sajatu al-wahidatu, sehingga ada oleh satu kali sujud saja, khairan, yaitu lebih baik, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Tatkala Nabiullah Isa bin Maryam nanti turun di muka bumi lagi untuk menegakkan keadilan, harta melimpah ruah, manusia saat itu butuh sekali sujud saja. Satu kali sujud yaitu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, waqra'u in syi'tum, dan bacalah in syi'tum jika berkehendak oleh kalian. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidaklah dari ahli kitab melainkan mereka semua nanti akan beriman bihi kepada Nabiullah Isa bin Maryam qabla mautihi, di dalam sebelum kematiannya beliau, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakunu akan menjadi oleh Isa bin Maryam alaihim, atas mereka ahli kitab, syahidan, sebagai saksi. Akhrajul Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3448, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 155. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, mumpung kita masih hidup, masih sehat, banyak-banyaklah sholat, banyak-banyaklah sujud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selamat di dunia dan di akhirat.
Wallahu ta'ala a'lamu biswab.